subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Zikir, 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 memohon. Zikir, 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 memohon. Doa tapi yang isinya zikir tok ya ada. Tapi kita sampaikan ke anak-anak, ini doa akan apa? Tapi rata-rata kalau doa zikir kemudian ditambahkan dengan permohonan. Teman-teman, bahwa makna doa, makna dari kata adua, nah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi rusak sebenarnya, menjadi sempit artinya. Karena ternyata ketika kembali ke lafaz ad-du'a itu artinya tidak cuma memohon, tidak hanya meminta, tidak hanya meminta. Ketika makanya banyak lafaz-lafaz Quran bahasa Arab ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya menjadi, kalau tidak menyempit bahkan menjadi rusak. Fitnah gitu ya. Fitnah itu menjadi rusak. Ya, fitnah, cobaan bahwa anak dan harta benda adalah fitnah bagi keluarga. Fitnah itu ternyata cobaan. Kalau kita fitnah itu memfitnah, menganiaya dan lain-lain. Makna ad-du'ah secara lughah, secara pengucapan lughawi itu tadi bisa memohon, meminta pertolongan, bisa ibadah, menyembah, juga bisa berarti panggilan atau seruan. Kita buka ya. Ad-du'a yang berarti meminta atau memohon pertolongan. Di surat Al-Baqarah ayat 23. Boleh dibuka coba. Surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih. Nih, wad'u. Jadi kata doa biasanya di situ hurufnya dal, ain, wa. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajaklah atau minta tolonglah, ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Di situ ad-du'a diartikan dengan meminta pertolongan. Kemudian ad-du'a juga diartikan ibadah. Di surat Yunus surat 10 ayat 106. Surat 10 ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Maaf, surat Yunus ayat 106 nggih. Surat Yunus ayat 106. Wala tad'u, dan janganlah engkau
menyembah, dan janganlah engkau beribadah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang yang zalim. Wala tad'u, dan janganlah engkau menyembah, dan janganlah engkau beribadah. Kemudian ad-du'a juga berarti panggilan. Itu ada di surat Al-Isra, surat 17, ayat 110. Al-Isra, surat 17, ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur rahman. Ya, ini ada tiga kata doa ya. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamad, ini yang ketiga, ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama-nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Qulid'u Allah awid'u Rahman matad'u. Ya, jadi tidak hanya memohon pertolongan saja, bisa memohon pertolongan, bisa beribadah, menyembah, bisa panggilan atau seruan. Itu arti secara logoh. Kemudian arti secara maknawi, arti kalau dalam bahasa Inggris kan ada makna leksikal, gramatikal. Arti secara leksikal, arti secara istilah, ya. Arti secara istilah, doa adalah berserah diri, memberikan pengakuan bahwa bahwa manusia itu benar-benar tidak berdaya tanpa bersandar kepada Allah. Dan ini menguatkan bahwa Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri tanpa sandaran, dan manusia mustahil memiliki sifat itu. Jadi doa ini menunjukkan bahwa manusia, kita semua itu lemah sekali. Kita itu harus selalu bersandar kepada Allah. Bahkan dalam hal-hal yang sekecil apapun, kita harus bersandar, dan kita pasti bersandar kepada Allah. Baik diakui maupun diingkari. Jadi orang-orang yang ingkar itu pun sebenarnya bersandar kepada Allah, tapi dia mengingkari ketidakberdayaan dia. Dia merasa dia sebenarnya bersandar penuh kepada Allah, tetapi tidak mengakui. Maka Allah mengatakan orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang sombong. Di surat Al-Ghafir ayat 40, surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiru an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkata Rabbmu, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah, niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku. Jadi orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah adalah orang-orang yang sombong. Tidak mau berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dan ternyata teman-teman, beberapa ulama mengulas
tentang kesombongan ini. Kesombongan adalah akar sifat dari iblis. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan ibadah yang namanya iblis itu kan berlevel-level ya. Iya, kemampuan tugas iblis itu, jangan pasti sudah pernah mendengar, itu ternyata berlevel-level. Kalau masih menggoda orang yang orang usah sembahyang, kemudian orang yang nggak sembahyang, itu ternyata levelnya level yang masih keroco, masih apa? Masih misalnya tuh ada yang mau sholat, goda biar nggak jadi sholat, kemudian digoda nggak jadi sholat, itu levelnya masih keroco. Ada yang paling hebat, levelnya paling tinggi, dia tetap melakukan sholat dengan sholat yang sebaik-baiknya secara lahiriah, tetapi yang dimasuki hatinya kesombongan. Dia merasa sayalah ahli ibadah di sini, sayalah yang sholatnya paling sempurna. Dia sholat, dia melakukan hal-hal tersebut, bahkan secara lahiriah dia terbaik. Tetapi iblis yang paling hebat itu masuk. Yang dibisikkan itu kesombongan itu. Maka banyak orang yang kaget, ya Allah, mana ibadah saya yang dulu, pahalanya mana? Hapus semua, hilang semua karena kesombongan. Maka betul kata Allah, orang yang sedikit saja di dalam hatinya ada sombong, tidak akan mencium baunya surga, karena orang tersebut masih berbau iblis. Iya, karena sifat dasar iblis itu sombong. Iblis dikeluarkan dari surga karena sombong. Dia kan bisa aja pura-pura, biar seneng tak sujud gitu misalnya. Nggak mau. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Rabbmu menyuruh untuk bersujud kepada Adam, seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Ketika ditanya kenapa iblis kamu kok nggak mau sujud? Ya Allah, saya itu diciptakan dari api. Saya diciptakan dari api. Saya lebih mulia daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Bahkan tanahnya kotor ya. Tanah yang subur itu, yang gembur, itu kan secara kimia itu biasanya lebih kelihatan kotor. Hitam warnanya enggak itu. Dan Allah dari awal selalu menekankan bahwa dalam diri kita tidak boleh ada sombong, tidak boleh. Nah, kesombongan saat ini yang sampai Allah kutuk karena kesombongannya salah satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Sampai sekarang masih ada sekte-sekte orang Yahudi yang merasa dirinya keturunan paling mulia di dunia. Jadi dia nggak mengakui, pokoknya yang paling hebat ya saya. Bahkan banyak orang-orang robi Yahudi yang sebenarnya dia tahu tentang kedatangan seorang Rasul setelah Isa, tetapi ketika yang datang bukan dari nasabnya, bukan dari golongannya, maka dia mending menghilangkan keimanan itu, mengingkari itu, dan tetap menjadi orang-orang yang ya karena sombong itu. Jadi ujung pangkal orang banyak masuk neraka awalnya pasti kesombongan. Coba pasti larinya ya sombong, awalnya sombong. Makanya kalau ada orang yang mengatakan kita sombong, istighfar, kemudian aku sombong apa ya gitu. Iya loh, kadang-kadang yang bahaya kan kita tidak tahu bahwa kita sudah berlaku sombong.
Iya nggak? Kadang-kadang saya tuh sombong apa ya? Ah sombong gitu. Padahal ya bercanda. Cuman kan pasti ada sesuatu ya. Tapi ya sombong-sombong yang sepele. Sombong yang paling membahayakan adalah sombong dalam hal ibadah. Hilang nilai ibadahnya karena kesombongan tersebut. Tadi nggih di surat Al-Ghafir. Kemudian teman-teman, kita sering mendengar nih bahwa doa itu senjatanya orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Wal imaduddin wa nuris samawati wal ard. Ini ternyata hadis riwayat Al-Hakim, bahwa doa itu adalah senjatanya orang mukmin, kemudian penegak agama, wa imaduddin, dan penegak agama, wa nuris samawati wal ardh, dan cahaya bagi langit dan bumi, doa. Maka senjata kita harus kita gunakan, teman-teman. Ketika saya nggak sombong nih, mau cerita istri saya istri saya yang kena kanker itu saya terkaget ya, ketika Ustadz Fauzi, Ustadz Bambang, kemudian Ustadz Mujib datang, kemudian ketika kita mendapatkan cobaan, kebanyakan kan orang harus berikhtiar, berdoa, tawakal. Kalau Ustadz Fauzi tidak, berdoa dulu. Doa itu adalah ikhtiar yang tidak harus dengan tenaga dan hanya diem ya Allah, kemudian hatinya meminta kepada Allah, itu lebih dulu sebelum ikhtiar. Dan itu Ustadz Fauzi sampaikan seperti ini. Beliau dulu pernah di Ramadan juga kalau nggak salah, pernah kena, ini kata dokter, ginjal, batu ginjal. Dan itu di USG itu ada batunya. Ustadz Fauzi berdoa, ya Allah, jadi doa terus, kata Ustadz Fauzi, pokoknya saya berdoa terus sampai harus dioperasi. Apa yang terjadi? Ketika dioperasi, batunya tidak ada. Kata Ustadz Fauzi, saya yakin Pak Arham, itu kekuatan doa. Itu kekuatan doa. Batunya nggak ada, lah tapi kan sudah terlanjur diiris. Yaitu hikmahnya, saya jadi bisa merasakan rasanya orang dioperasi. Ya cuman dibuka, dijahit lagi gitu loh. Itu kekuatan doa. Jadi doa ternyata, sebelum kita berbuat apa-apa kan bisa sambil doa. Dan ikhtiar itu disertai dengan doa. Ikhtiar itu disertai dengan doa. Setelah itu tawakal, dijalani dengan senang hati. Karena apa? Karena orang yang beriman, Allah selalu memberikan kepada orang yang beriman itu suatu kebaikan. Ya senang hati, senang. Ya sudah, nggak apa-apalah. Kemo nggak apa-apa, anggap aja tamasya, katanya gitu. Dokternya udah telepon, Pak, konsultasi ngobrol sebentar. Niki, ini istri bapak itu rekam jantungnya itu nggak normal, harus dimonitor 24 jam setiap hari. Kemudian kecenderungan leukositnya selalu ngedrop. Leukosit itu kan sel darah putih untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Itu selalu ngedrop. Habis itu, mah nggak apa-apa, kayak kemarin biasa nih gitu. Nggak apa-apa. Iya. Tapi saya deg-degan kadang-kadang. Mohon doanya saja. Itu ilustrasi saja ya. Jadi kita jadikan
bahwa benar bahwa senjata orang beriman itu doa. Bahkan ada hadis yang bisa merubah takdir kita adalah doa. Takdir kan sudah ditulis oleh Allah. Teguh, pinter kaya apa umpamane gitu ya. Pinter kaya apa, wis jempali kaya apa, bandamu wi duwite rezeki sakmene tok. Ora usah macem-macem, takdire sakmono. Tapi Pak Teguh berdoa, ya Allah, saya harus menyekolahkan Najwa. Kayaknya banyak ini, Allah. Saya harus menyekolahkan Sagaf. Sagaf ini kalau cuma biaya sekolah sedikit, ya Allah. Jajane kita ngomong gitu. Ya Allah, hanya Engkaulah pemberi rizki. Ya Razak, berdoa terus, ternyata berubah. Walaupun Pak Teguh tidak tahu tadinya berapa menjadi berapa, tapi Allah yakin bahwa itu perubahan hasil doa. Karena apa? Tidak pernah ada doa yang ditolak oleh Allah. Tadi yang ayat pertama tadi, berdoalah, ud'uni astajib lakum. Mintalah, pasti saya ijabah. Bahkan ada salah satu hadis, saya bacakan ini hadisnya ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu Wa Taala hidup dan maha mulia. Dia malu kepada hamba-hambanya apabila mengangkat kedua tangannya berdoa kepadanya untuk mengembalikan keduanya dengan tangan kosong. Subhanallah, artinya ya Allah kemudian udah dicatat ya. Dengan tangan kosong artinya tak terkabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi jangan sungkan untuk meminta, karena Allah ini dipersonifikasikan ya. Kita tidak boleh ya. Saya mendengarkan debat Ustadz Abdul Somad dengan salah satu Ustadz Wahabi itu tentang Allah duduk di singgasana. Kemudian Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Idrus, siapa Ustadz? Idrus Romli. Tidak, Allah itu maha pembuat tempat dan pembuat waktu. Sebelum tempat diciptakan, Allah lah yang menciptakan. Sehingga Allah tidak butuh tempat. Sehingga Allah duduk di singgasana ars itu tidak boleh dibayangkan secara personifikasi Allah. Nah, orang Wahabi kan salah satunya itu ya. Banyak ustadz-ustadz kita yang ketika kita ikuti kita menjadi sadar, ya Allah, selama ini saya asal ngikut aja ternyata. Karena mereka punya dalil-dalil yang kuat sekali. Selanjutnya, Allah itu dekat dan mengabulkan segala doa kita jika kita berdoa. Artinya, gunakanlah senjata doa itu. Wa idza sa'alaka ibadati anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an. Dan apabila hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan. Ujibu da'watat da'i. Jadi aku kabulkan doa jika mereka berdoa kepadaku. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 186. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masuk ke doa sebagai inti ibadah. Doa sebagai inti ibadah.
Jadi sholat 5 waktu yang kita kerjakan adalah doa, rangkaian doa, dan itu yang menjadi inti ibadah yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan bahkan amalan doa-doa yang terangkai dalam sholat itu yang akan ditanyakan pertama, amalan yang akan ditanyakan pertama ketika kita masuk di alam barzakh. Karena doa adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah, dan doa-doa itu, doa-doa yang dirangkaikan dalam sholat itu menjadi kewajiban kita untuk tidak boleh meninggalkan sampai kita tidak sadarkan diri. Dalam kondisi jasad seperti apapun, ketika kesadaran diri masih ada, maka inti doa itu tidak boleh ditinggalkan. Tadi sudah disampaikan bahwa bentuk ketidakberdayaan manusia itu harus ditunjukkan. Kenapa ketika sholat, ya, ini beberapa ulama dan mufasir, kenapa ketika kita bersujud, bacaan ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita menyungkurkan diri semua, kan sujud yang benar menurut Sahih Bukhari kan ini telapak tangan, telapak kaki, kemudian sampai telapak kaki nih, semuanya ada di lantai rata. Kemudian kepala ini menyungkurkan diri secara fisik. Secara fisik ya memang benar-benar kita harus merendahkan diri. Lalu bacaannya Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang maha tinggi. Bentuk ketidakberdayaan kita harus ditunjukkan secara fisik dan bacaan. Sholat dikatakan bahwa sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau yang tidak atau belum memahami itu, ya apa hubungannya? Tapi bahwa ritual, bahasanya nggak apa-apa, bahasa ritual sholat itu adalah kebersamaan antara ucapan, dan kalau itu dilakukan benar-benar secara tumakninah gerakannya, kemudian khusyuk hatinya, akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pak, kenapa banyak orang yang sholat kok masih berbuat keji dan mungkar? Sholatnya pasti nggak benar. Karena itu jaminan Allah. Allah tidak mungkin menjaminkan sholat menjadi pertanyaan. Ketika ditanyakan sholatnya bagus, maka amalan yang lain sudah dianggap bagus. Kalau mahasiswa IPA itu sudah bebas praktikum, dapat kartu apa namanya? Kartu bebas praktikum. Dulu kalau zaman kuliah itu kan gitu ya. Praktikum ternyata untuk yang nilai harian lah ya, itu di atas sekian maka dapat kartu bebas praktikum. Wah, itu senang sekali. Warnanya merah, kalau yang dari Unsud ada ya, warnanya merah gitu. Keluar itu biar tetap kelihatan separuh gitu. Saya bebas praktikum. Ya, seperti itu sholat. Dan sholat itu doa, rangkaian doa. Coba dari pertama, doa iftitah. Ya.
eh, yang pakai kabirau, atau itu dari surat apa ya, sebentar, dari surat Al-An'am 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini penutupnya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa bidzalika umirtu. Dan seperti inilah kami diperintahkan. Dan seperti inilah kami diperintahkan. Ya, bayang dari awal ketika sholat, ketika doa iftitah awal kan itu masuk yang pakai kabirah itu. Masuk, kemudian sudah berikrar seperti itu. Ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Penghambaan kita hanya ditujukan kepada Allah. Non sewu, di beberapa terjemah itu misalnya ya ayuhan nasu budu robab. Budu itu kadang-kadang diartikan beribadah, beribadahlah engkau. Ada yang juga diartikan sembahlah. Nah, ibadah artinya sama, maknanya sama. Ibadah atau penyembahan, bentuk ritualnya penyembahan, itu hanya ditujukan kepada Allah. Jika beribadah tidak kafir, sudah kafir, sudah mensyirikatkan Allah. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fat'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu sembah, yang kamu berdoa kepadanya selain Allah adalah makhluk-makhluk yang lemah serupa denganmu. Maka serulah mereka dan biarkan mereka memperkenankan doamu jika kamu orang yang benar. Nah, banyak orang-orang yang mempertuhankan, meminta sesuatu kepada selain Allah, atau meminta kepada sesuatu tentang hal yang hanya Allah yang memiliki hak tersebut. Dok, tolong selamatkan bapak saya, dok. Itu jatuhnya syirik. Dok, tolong selamatkan bapak saya. Maka jatuhnya syirik. Tuh, berarti kita tidak boleh minta tolong. Boleh. Nah, ini nanti hubungannya dengan apa? Perantara dalam berdoa. Ada beberapa ulama yang enggak boleh, doa itu tidak boleh pakai perantara. Apa istilahnya? Tawassul. Tapi banyak ulama yang boleh kita bertawassul kepada amal-amal baik kita. Ada contohnya di Al-Quran. Kemudian kepada orang-orang yang bisa membantu atas nama kecintaannya kepada Allah. Ada yang memperboleh, tolong dok, obati ya ayah saya agar diselamatkan oleh Allah. Tawassul, tapi tetap akhirnya kepada Allah. Yang tidak boleh sama sekali yang tadi, kita bertawassul, kita berdoa kepada sesuatu yang sesuatu tersebut tidak akan mampu, karena yang mampu itu, yang memiliki hak yang diminta tersebut hanya Allah.